Rashid, kau kan bilang Tuhan yang rasional seperti apa, betul? Oke. Nah, makanya supaya saya mengerti apa maksud kamu, waktu Siap. pertama 5 menit saya kuberikan kepadamu. Silakan. Siap. Oke. Silakan. Saya mendengar. Silakan. Siap. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, lagi-lagi kita ketemu dan mengajarkan kepada makhluk atau kepada umat manusia yang berpikir dan mau memakai akal pikiran dalam mengetahui tentang seperti apa Tuhan yang sebenarnya. Tuhan di dalam Islam mengajarkan kami dan dijelaskan bahwasanya Tuhan itu memberikan firman-Nya kepada umat manusia, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai apapun. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan hal seperti itu, apakah kita sebagai manusia masih dapat berpikir bahwasanya Tuhan itu menyerupai seperti makhluknya? Ketika Allah mengatakan Allah melihat dan mempunyai mata, lalu mata siapa yang kita mau samakan dengan matanya Tuhan? Nah, dalam penjelasan Islam bahwasanya Allah melihat, Allah memiliki, Allah berfirman atau berkata itu dengan entitas Tuhan sendiri, bukan dengan bagaimana kita memvisualisasikan Tuhan seperti apa yang ada di dalam pikiran kita. Contoh, Tuhan yang rasional adalah Tuhan yang memiliki entitas yang namanya kemahaan, maha besar, maha perkasa, maha goib, maha suci, maha adil, maha tinggi. Nah, kita harus paham dulu segala sesuatu dalam segi bahasa. Karena apa? Yang namanya belajar bahasa Indonesia, kita harus memahami yang namanya besar itu dapat terukur, tetapi kalau disandingkan dengan kata maha, maka sudah tidak ada yang namanya entitas yang dapat melampauinya. Artinya apa? Artinya spesifikasi Tuhan itu sudah ada. Yaitu apa? Yaitu spesifikasi Tuhan tidak akan pernah menggugurkan kemahaannya yang lain hanya untuk menunjukkan kekuasaannya. Contoh, ketika Tuhan Maha Suci, tidak ada satupun manusia atau bahkan makhluk di dunia ini yang dapat dikatakan Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak memiliki yang namanya kesucian. Dia tidak memiliki yang namanya kemahasucian, kemahabesaran, kemahatinggian, dan kemahaannya yang lain. Apalagi yang namanya kemahaperkasaan. Lalu disinilah kita yang namanya menjelaskan entitas Tuhan, syarat Tuhan dari Tuhan itu sendiri. Saya kasih contoh sedikit. Ketika Tuhan Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya utusan di muka bumi ini, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah ada yang mampu menggambarkan wajahnya betul-betul sesuai dengan wajah aslinya. Itu tidak ada sampai kapanpun. Tidak akan pernah ada yang menemukan. Artinya apa? Sang pencipta alam semesta ini menjaga kesucian para utusannya, menjaga kesucian para nabinya. Karena apa? Yang namanya nabi adalah manusia terkemuka di muka bumi, walaupun tanpa menjelaskan dirinya terdepan dan terkemuka di muka bumi ini, tetapi ketika Allah sudah menunjuk yang namanya nabi, sudah pasti terkemuka. Artinya apa? Terkemuka ini orang-orang yang dijaga betul-betul kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya tidak ada manusia sedikit pun yang mampu mengukur kesucian nabi tersebut. Nabi aja tidak ada yang mampu mengukur kesuciannya, apalagi yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Sang Maha Suci. Nah, Sang Maha Suci yang menciptakan ini tidak akan ada yang mampu mengukur, apalagi hanya sekedar nabinya. Manusia yang namanya di muka bumi ini tidak ada. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala kalau hanya dikatakan besar, gedung pencakar langit juga besar. Tetapi apa? Yang tadi saya jelaskan tadi sore kepada saudara Kristen kita adalah di mana yang namanya besar itu dapat diukur. Gedung setinggi apapun itu dapat diukur kebesarannya. Besarnya dari mana? Di mana dia besar dari segi bentuk, di mana beratnya bisa kita lihat, bisa kita ukur. Tanya kepada siapa? Tanya kepada arsitek. Sekarang dunia ini yang kita pijak sekarang luar biasa besarnya seperti apapun. Ketika bumi ini disandingkan dengan matahari, itu tidak ada, bahkan bisa tidak kelihatan yang namanya muka bumi. Apalagi yang menciptakan, sebesar apa yang menciptakan ini? Artinya apa? Alam semesta ini ada yang lebih besar dibanding yang namanya dunia ini. Tidak mungkin Tuhan Sang Maha Agung, Tuhan yang Maha Besar ini mau menurunkan derajatnya hanya untuk menunjukkan entitasnya bahwasanya dirinya Tuhan.
Secara akal logika, gugur ketuhanan ketika ada Tuhan seperti itu. Karena apa? Maha kasih, maha tinggi, maha apa? Tuhan memiliki maha kasih. Tapi maha kasih itu dimiliki oleh Tuhan dengan cara yang berbeda. Bukan dengan cara menunjukkan dirinya adalah Tuhan yang konyol. Tidak mungkin Tuhan menunjukkan dirinya adalah Tuhan yang konyol. Itu tidak mungkin. Seperti itu Tuhan yang ada di dalam Islam. Silahkan Edis.